Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa yang Maha Pengasih. Engkau boleh memperkenankan kami dapat hadir di hari yang baru yang Engkau anugerahkan ini bagi kami. Biarlah hati kami senantiasa bersyukur dan mengucap terima kasih atas segala perbuatan-Mu yang banyak dan begitu besar dan begitu mengasihi kami. Kami akan mengawali segala aktivitas kami Tuhan lewat firman-Mu yang akan menyapa kami. Ini kami Tuhan, Engkaulah yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang bekerja pasti mendapatkan upah. Namun kita perlu mengetahui bahwa perkataan tentang upah yang sering berada di dalam interaksi kehidupan kita tidak hanya selalu dikaitkan dengan apa yang namanya dengan pekerjaan, melainkan juga hal ini selalu dikaitkan tentang hal kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita untuk kelak sebagai orang yang percaya. Kenyataan dalam hidup kita memperlihatkan bahwa istilah kata yang terdahulu dan yang terakhir lebih cenderung dipakai kepada situasi perlombaan atau situasi di dalam sebuah persaingan untuk mencapai segala orientasi prioritas dan apapun yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang ingin dikatakan Tuhan Yesus dalam nats ini adalah tentang keselamatan dan tempat yang utama di dalam kerajaan Allah. Makna dari kedua kata terdahulu dan kata terakhir dalam nats renungan ini sangat berkaitan dengan Injil keselamatan yang Allah telah berikan kepada orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir kepada orang-orang yang non-Yahudi. Artinya adalah orang-orang yang kelihatan baik dan hebat belum tentu benar-benar hebat pada saat tertentu, sebab waktulah yang akan menguji dan waktulah yang akan membuktikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal ini tidak dapat terlepas dari konteks nats yang sebelumnya, seperti apa yang dikutip dalam kitab Lukas 13 ayat yang ke-23, yang mengatakan bahwa hanya sedikit orang yang dapat menemukan jalan menuju kerajaannya, karena jalan menuju hidup kekal itu sempit, dan hanya sedikit orang yang akan dapat mendapatkannya. Sama seperti perkataan Yesus dalam Markus 10 ayat yang ke-28 mengatakan tentang kisah orang kaya yang tidak mau menjual segala miliknya untuk memberikan kepada orang-orang miskin. Dan Yesus berkata bahwa orang kaya itu akan mengalami kesulitan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam pengertian firman ini, Tuhan berseru untuk mengajak setiap orang yang percaya, termasuk kita, untuk membangun sikap iman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena iman dan sikap kita yang sungguh hidup di dalam Yesus akan menentukan kemenangan atau kekalahan di dalam kehidupan kita. Sama seperti anak-anak ketika dia harus mengikuti sebuah ujian, entahkah dia ingin dapat lulus atau berhasil masuk ke dalam sebuah sekolah yang dia idam-idamkan, tentu dia harus belajar dengan baik. Tentu dia harus bekerja lebih ekstra dengan semua kesiapan dan strategi yang dia sudah perbuat untuk dapat menang dan lulus, mengalahkan ratusan atau ribuan orang-orang, anak-anak yang lain yang mengikuti ujian tes tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kuasa perubahan dalam hidup kita adalah wewenang, dan itu terletak di tangan Tuhan di dalam penghakimannya.
Kita manusia tidak dapat memilih atau menentukan sendiri untuk menjadi yang pertama dan yang terakhir di hadapannya. Hidup kekal dan mendapat tempat yang utama di dalam kerajaannya adalah anugerah Allah semata dan bukan upah karena usaha kekuatan dari jasa-jasa perbuatan baik kita sebagai manusia. Tuhan menginginkan agar kita mau bersedia memilih dengan setia dan berbuat dengan baik dan terpercaya dengan hati yang sukacita sesuai dengan semua perbuatan kita yang berkenan di hadapannya dengan mau menjadi penolong bagi sesama dan orang lain. Kita juga dipanggil untuk tidak merasa menjadi orang yang terutama. Yesus mengatakan dalam Markus 9 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37 bahwa jika kamu ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Sukacita kita sebagai orang yang percaya bukanlah sukacita karena kita dapat mengalahkan orang lain melalui segala keberhasilan dan prestasi-prestasi yang telah kita capai. Melainkan sukacita kita orang percaya adalah sukacita di dalam Tuhan karena kita mau berkorban untuk menolong hidup orang lain sama seperti Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menolong hidup kita oleh karya penebusannya. Sehingga kita dapat menerima imbalan berlipat ganda berkat dan mahkota kehidupan dari Allah oleh anugerahnya dan bagi kita yang sudah mengorbankan segala sesuatu yang berharga milik kita demi mengikut Yesus dengan setia. Yesus adalah yang utama, tetapi dia mau rela mengorbankan keutamaannya sebagai anak Allah, meninggalkan kemuliaannya di sorga untuk datang ke dunia, dan berkorban mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Itulah yang Yesus telah perbuat bagi kita, sehingga Allah meninggikan Yesus dan memberi dia nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Perkataan ini merupakan peringatan kepada kita orang-orang yang percaya di dunia ini, agar tidak pernah mundur dalam menghadapi segala tantangan oleh ujian waktu dan segala pergumulan dalam kehidupan sehingga menjadi yang terakhir. Setialah dan janganlah kendur sedikit pun dalam mengikut dan melayani Kristus. Roma 12 ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-12.